Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Dalam Islam ada seorang nabi yang dikenal dengan nama Nabi Hazkial alaihi salam. Menurut riwayatnya, nabi ini diberikan mujizat yang cukup luar biasa, yaitu menghidupkan ribuan manusia yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sebenarnya Nabi Hazkial alaihi salam? Bagaimana kisah Nabi Hazkial alaihi salam menghidupkan ribuan orang mati? Berikut kisah riwayat Nabi Hazkial alaihi salam. Waktu diutusnya Nabi Hazkial pada masa pembuangan ke Babilonia yang dialami oleh Bani Israel terjadi pada tahun 586 atau 538 sebelum Masehi, setelah kerajaan Yuda takluk kepada kerajaan Babilonia baru. Saat itu kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Bukhtanashar atau Bikhatunshar atau Nebukadnezar. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hazkial alaihi salam bin Budzi al-Ajuz sebagai utusannya kepada Bani Israel, sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Qisashul Anbiya, kisah para nabi. Nabi Hazkial alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus pada Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan sebelum Nabi Daud alaihi salam. Kata Hazkial memiliki arti Allah mensucikannya. Selain itu, Nabi Hazkial alaihi salam juga dikenal dengan sebutan Hizkil dan Yehezkiel bagi sebagian kaum Bani Israel. Nabi Hazkial alaihi salam kerap dianggap ekstatik, penghayal, bahkan sakit jiwa. Di masa pembuangan ke Babilonia, Nabi Hazkial alaihi salam tinggal di Tel Abib, di tepi sungai Kebar. Beliau sempat berumah tangga sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai nabi. Setelah 5 tahun hidup di pembuangan dan diusir 30 tahun, Nabi Hazkial alaihi salam ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya. Saat itu Bani Israel mulai melakukan penyembahan terhadap berhala, yaitu kepada Dewa Baal. Mereka juga takut terhadap wabah penyakit. Nabi Hazkial alaihi salam menghidupkan ribuan manusia yang telah mati. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, saat itu Bani Israel mangkir dari perintah jihad yang diserukan oleh Nabi Hazkial alaihi salam lantaran takut mati. Desa Dawardan adalah sebuah desa tempat mereka berdomisili yang terserang epidemi penyakit lepra yang mematikan saat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa desa tersebut sedang terserang wabah Taun. Wabah Taun adalah sebuah virus ganas yang mana jika di pagi harinya sakit karena virus tersebut, maka di sore harinya akan wafat. Begitu juga kebalikannya, jika di sore hari sakit, maka di pagi harinya akan wafat. Sebab itulah akibatnya banyak penduduk desa yang melarikan diri dan memilih tinggal di perbatasan negeri. Jumlah pastinya ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 4.000 jiwa, 8.000 jiwa, bahkan pendapat lain menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai 40.000 jiwa. Wabah ini terus berulang di tahun-tahun berikutnya, hingga suatu saat Nabi Hazkial alaihi salam mengunjungi daerah mematikan tersebut dan melewati jasad-jasad orang yang telah wafat akibat penyakit tersebut. Di lokasi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Hazkial alaihi salam, "Apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana menghidupkan mereka kembali?" Nabi Hazkial alaihi salam menjawab, "Iya, aku ingin melihatnya." Lalu Nabi Hazkial alaihi salam pun menggerak-gerakkan jari jemarinya, dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulang belulang itu berterbangan dan bersatu kembali. Kemudian terdengar suara seruan agar daging dan anggota tubuh yang telah raib itu berwujud kembali. Dengan seruan terakhir menyerukan, "Wahai para jasad, Allah memerintahkan kalian untuk hidup lagi." Maka dengan ini, mujizat Nabi Hazkial alaihi salam pun telah nampak. Tulang belulang yang berserakan itu kembali bersatu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disempurnakan dengan bersatunya kembali daging dan bagian fisik yang semulanya telah rusak. Mereka hidup kembali dan berjanji akan menaati Nabi Hazkial alaihi salam. Ketika orang-orang tersebut telah dihidupkan kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan melainkan Allah."
Lalu mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup, padahal tadinya sudah dianggap meninggal. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 243 yang mengatakan, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu.' Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Surah Al-Baqarah. Imam At-Tabari rahimahullah mengomentari kisah di balik tafsir Surah Al-Baqarah tersebut. Kaum Bani Israel dipercepat ajal mereka dan lalu dihidupkan lagi sebagai bentuk siksa, sekaligus pelajaran untuk umat mendatang. Siksa lantaran mereka mangkir dari perintah dan seruan jihad yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Hazkiel alaihi salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, maka janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wafatnya Nabi Hazkiel alaihi salam di dalam hadits syahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Ishaq rahimahullah menceritakan ketika Kalib bin Yofana kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Yusha, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hazkiel alaihi salam bin Buji putra Al-Ayus yang telah mendoakan kaumnya sebagaimana telah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Hazkiel alaihi salam akhirnya wafat. Namun sayangnya, Bani Israel ingkar terhadap komitmen dan perjanjian mereka untuk selalu taat dan tidak melakukan penyimpangan. Sepeninggal Nabi Hazkiel alaihi salam, mereka kembali menyembah berhala, tak terkecuali kaum Baal dan mangkir dari syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus Nabi Ilyas alaihi salam yang merupakan salah satu keturunan Nabi Harun kepada mereka. Nabi Ilyas alaihi salam menentang penyembahan berhala yang bernama Baal, yaitu salah satu dewa penting dalam agama Kanaan kuno. Nabi Hazkiel alaihi salam diperkirakan wafat sebelum 397 sebelum Masehi dan dimakamkan di Babel. Makam Nabi Hazkiel alaihi salam terletak di daerah Al-Kifl, yaitu sebuah kota di Irak Tenggara di Sungai Efrat, antara Najaf dan Al-Hillah, Irak. Demikianlah sepenggal kisah tentang Nabi Hazkiel alaihi salam yang memiliki mujizat dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Amin ya Rabbal Alamin.